1. Fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dalam perkembangannya, fonologi dapat dilihat melalui aliran 1. Aliran Kazan dengan tokohnya Nikolaj. Aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antroponomik yang merupakan kekhasan tiap individu. Dua, aliran Prahe. Aliran Prahe mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sebagai cara untuk membedakan makna kata. 3. Aliran Amerika. Tokoh aliran ini adalah Edward Sapir, seorang enolog dan linguis yang terutama meneliti bahasa-bahasa Indian Amerika. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Sifat behavioris dan anti-mentalitas Bloomfield mengantarkan pada konsepsi tentang komunikasi sebagai perilaku di mana sebuah stimulus atau ujaran penutur memunculkan reaksi mitra tutur. 4. Batasan dan kajian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phon berarti bunyi, logos berarti ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama, bunyi bahasa atau phon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Fonetik. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi atau phonecue, suatu bahasa yang lebih khusus lagi kajian dari aspek visi, yaitu pengucaran, penyampaian ucaran, dan penerimaan bunyi, dan dari aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ucaran pada suatu bahasa tertentu, atau fonologi. Fonetik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada fonetik deskriptif. Fonetik deskriptif yang secara khusus menganalisis aspek fisik bunyi. Kemudian ada fonetik fungsional atau la phonecue fungsional, atau bisa disebut juga kajian fonologi atau fonologi. Mengkaji bunyi-bunyi bahasa pada tataran langgage, dilihat dari fungsi bunyi-bunyi ujaran itu sebagai pembeda makna dan suatu bahasa atau langge. Selanjutnya ada fonetik diakronik. Jenis fonetik ini berkembang pada abad ke-19 ketika kajian-kajian tata bahasa bandingan yang meneliti bahasa-bahasa serumpun dan perubahan-perubahan linguistik pada bahasa-bahasa itu mulai menempatkan kajian fonetik evaluatif atau la phonecue evaluatif sebagai kajian yang penting. Dan yang terakhir ada fonetik terapan yang mengkaji bunyi bahasa dan penggunaannya di dalam praktik. Artikulasi. Pengertian artikulasi. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau memproses kata lainnya, dan area gerak tambahan atau menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Berdasarkan definisi Mustain, artikulasi merujuk kepada apa saja yang berkaitan dengan aktivitas berbicara dan melakukan sesuatu akibat dari pemrosesan hasil kerja dari otak. Penerapan model artikulasi dalam proses pembelajaran sangat melibatkan kemampuan berbicara serta gerak ekspresif akibat dari kegiatan berpikir siswa. Pengertian artikulasi dalam biologi adalah hubungan antara tulang atau lokasi di mana dua atau lebih tulang melakukan kontak yang berpotensi menghasilkan suatu gemertak. Sedangkan dalam botani, artikulasi berarti sambungan antara dua bagian tumbuhan seperti daun dan ranting. Pengertian artikulasi dalam musik adalah arah atau performa teknik yang mempengaruhi transisi atau peralihan nada dan keseimbangan pada satu not
atau antara beberapa not. Pengertian artikulasi dalam teknik vokal adalah perubahan saluran yang terjadi di dalam ruang dan rongga saluran suara, yang mana hal tersebut akan menyebabkan bunyi yang dihasilkan menjadi lebih jelas pada pendengaran. Menurut Huda, pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing anggotanya bertugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang harus dibahas. Skill pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini. Dengan demikian, model pembelajaran artikulasi merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan pada konsep siswa aktif, karena siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil secara berpasangan. Satu siswa bertugas untuk mewawancari siswa lainnya secara bergantian guna untuk mengetahui seberapa paham para siswa mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Setelah itu, wakil kelompok akan menyampaikan hasil dari kegiatan wawancara. Bandingkan atau kritis. Yang pertama, persamaan. Pengertian artikulasi dari beberapa para ahli memberikan gagasan yang berbeda-beda dan menekankan pengertian artikulasi dalam bidang atau aspek tertentu. Namun pada dasarnya, mereka mengartikan artikulasi sebagai suatu hal, organ, atau alat bicara yang menimbulkan bunyi atau suara. Yang kedua, perbedaan. Mereka berpendapat tentang artikulasi yang berbeda dengan aspek masing-masing atau segala aspek. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pendapat Mustasin menjelaskan pengertian dasar dari artikulasi dan jelas dengan menekankan aktivitas berbicara yang sebelumnya telah diproses dari kerja otak. Pendapat lain tentang artikulasi yang berbeda yang lebih menekankan pada suatu bidang. Kelemahannya yaitu kurangnya pendapat artikulasi secara mendasar yang menekankan pada ilmu yang mengkaji suara atau bunyi. Pendapat kelompok yang pertama, kesimpulan. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa artikulasi merupakan suatu hal, organ, atau alat bicara yang menimbulkan bunyi atau suara. Yang kedua, menyempurnakan. Harusnya ada pengertian dari artikulasi secara mendasar, kemudian dapat dijabarkan menurut berbagai bidang. Yang ketiga yaitu mengubah. Artikulasi adalah rongga dan ruang dalam saluran untuk menghasilkan bunyi demi kata yang baik, benar, dan jelas. Terima kasih.